Sugeng Rawuh di channel Putra Mas Official. Kali ini kita akan membahas tentang awal mula Sang Hyang Munget dan Sang Hyang Punggung turun ampah untuk mengabdi kepada manusia ampah. Siapa saja manusianya? Mari kita simak. Sang Hyang Munget atau Sang Hyang Ismaya turun ke bumi. Sesampainya di bumi, ia menjelma menjadi Ki Semar. Dan juga Sang Hyang Punggung yang merupakan adik dari Sang Hyang Munget juga ikut turun ke ampah dan akan menjelma menjadi Togog. Namun keduanya berbeda pendapat. Menurut Ki Semar, ia lebih memilih mengabdi kepada Turun Manon atau kepada Bambang Sakri. Sedangkan Togog lebih memilih mengabdi kepada raja-raja kaya raya karena Togog lebih ingin hidup serba kecukupan. Karena keduanya berbeda pendapat, maka mereka mengabdi kepada keputusannya masing-masing. Togog mengabdi kepada raja-raja kaya raya, sedangkan Semar mengabdi kepada Turun Manon. Mari kita bahas, dimulai dari Togog. Pertama, Togog mengabdi kepada Raja Ngalengkadirja, yaitu pada era Prabu Maliawan. Kedua, Togog masih mengabdi di negara yang sama, yaitu negara Ngalengkadirja. Negara ini diteruskan kepada putra Prabu Maliawan, yaitu Prabu Samaliraja. Ketiga, Togog masih mengabdi di negara yang sama, yaitu negara Ngalengkadirja. Negara ini diteruskan kepada cucu Prabu Samali, yaitu Prabu Rahwana. Keempat, Togog mengabdi di negara Mandiki Mantaka, yaitu mengabdi kepada Prabu Nirtakawaca. Kelima, Togog masih mengabdi di negara yang sama, yaitu negara Mandiki Mantaka. Negara ini diteruskan kepada putra Prabu Nirtakawaca, yaitu Prabu Bumiloka. Keenam, Togog mengabdi kepada Raja Negara Ngastina, yaitu mengabdi kepada Prabu Suyudana. Ketujuh, pada akhirnya Togog mengabdi bersama Ki Semar. Seusai perang Bratayuda, yaitu Togog mengabdi kepada Raja Ngastina yang baru, yang bernama Prabu Anom Parikesit. Di era ini, Togog ditugaskan untuk menjaga sebuah candi yang berisikan arca, yang menggambarkan dahsyatnya perang Bratayuda. Selanjutnya kita akan membahas kepada siapa Semar mengabdi. Di sini ada dua versi. Versi pertama ada yang menyebutkan Semar mengabdi kepada Bambang Sakri, dan versi kedua ada pula yang menyebutkan Semar awal mengabdi kepada Resi Palasara. Namun kali ini kita akan membahas mengawal dari versi pertama, yaitu pertama, Semar awal mengabdi kepada Petapan Saptaharga atau kepada Bambang Sakri. Kedua, Ki Semar masih mengabdi di Petapan Saptaharga kepada anak Bambang Sakri, yaitu Resi Palasara. Ketiga, Ki Semar masih mengabdi di Petapan Saptaharga, yaitu kepada anak Resi Palasara yang bernama Kresna Dipayana atau Resya biasa. Keempat, Ki Semar mengabdi kepada anak Resya biasa, Raja Negara Ngastina yang bernama Prabu Pandu Dewanata. Kelima, Ki Semar mengabdi kepada Raja Negara Ngamarta, Prabu Dharmakasuma atau Kadang Pandawa V. Keenam, Ki Semar mengabdi kepada Raja Negara Ngastina, yaitu Prabu Anom Parikesit. Ketujuh, Ki Semar masih mengabdi di negara Ngastina kepada putra Prabu Anom Parikesit, yaitu Prabu Jayadharma. Pada era pemerintahan Prabu Jayadharma, negara Ngastina diganti nama menjadi Yuastina. Kedelapan, Ki Semar masih mengabdi kepada Raja Negara Yuastina, yaitu kepada Raja Udrasena. Sesudah Raja Udrasena, Ki Semar mengabdi kepada Prabu Kijing Wiratmala. Dan selanjutnya Ki Semar mengabdi kepada Prabu Pancajaya atau Pancadriya.
Selanjutnya, Ki Semar mengabdi kepada Prabu Angling Darma, negara Malwapati. Terus masih lanjut, Ki Semar masih mengabdi kepada Prabu Selacala. Masih dilanjut, selanjutnya Ki Semar masih mengabdi kepada Prabu Mahapunggung. Selanjutnya Ki Semar mengabdi kepada Resi Kanduyunan Awan, raja dari negara Kendigoan. Dan yang terakhir, versi yang terakhir, Ki Semar mengabdi kepada Prabu Dwi Kili atau Dwi Arjapati. Dan selanjutnya Ki Semar mengabdi kepada Raja Majapahit ke-1 sampai ke-5. Selanjutnya Ki Semar masih mengabdi di negara Majapahit pada era pemerintahan Prabu Brawijaya pertama sampai dengan Prabu Brawijaya terakhir. Dan setelah Ki Semar mengabdi di beberapa era dan beberapa turunan, selanjutnya Ki Semar moksa kembali menjadi Sangyang. Begitu juga dengan Churis, kembali menjadi Sangyang, dan anak cucu yang lainnya kembali ke benda asalnya. Dan sekian pembahasan dari Putra Mas Official. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Simak video selanjutnya dan pembahasan tentang wayang selanjutnya.